Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa, di mana di sini Said Didu ya, Bang Said Didu lagi-lagi menjadi provokator, memancing masyarakat biar masyarakat juga ikut geram seperti Said Didu geram kepada pemerintah pemirsa. Saya akan di sini Said Didu menjadi pahlawan ya di tengah-tengah masyarakat tersebut pemirsa, dan mari kita simak terlebih dahulu ya pernyataan atau statement dari Bang Said Didu pemirsa. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Jadi mereka memang membuat pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup, sehingga rakyat kebanjiran tiap hari. Ini kita punya pemerintah yang biadab kepada rakyatnya. Kok sadis seperti ini? Saya berharap Pak Prabowo menyaksikan ini dan betul-betul memerintahkan agar rakyatnya diselamatkan. Nah, langsung saja kepada video tanggapannya ya dari masyarakat setempat juga menyikapi statement atau menjawab atau menanggapi statement Said Didu yang mencoba menjadi provokator di tengah-tengah masyarakat tersebut pemirsa, dan mari kita simak terlebih dahulu juga. Ya, kita sudah selesai teman-teman kunjungan di Desa Cipete kawan-kawan. Jadi ini tempat ini tidak seperti dinarasikan oleh si Said Didu teman-teman ya. Ini tembok-tembok yang dikatakan sebagai isolasi. Bagaimana mungkin Anda berkata bahwa ini diisolasi? Coba lihat Transjakarta pembangunannya, guys. Ada pagar-pagar di situ supaya apa? Karena pembangunan di sana, teman-teman, ya harus safety. Ya, kalau ada beko, kemudian anak-anak main di situ, kena beko, itu gimana? Namanya proyek dipagar, Pak. Nggak dipagar, teman-teman. Jadi stop Pak Didu, saya katakan ya, apa yang dinarasikan oleh si Didu ini teman-teman, saya kira ini sangat tidak benar teman-teman ya. Boleh Anda kritik, tapi kritiknya yang konstruktif teman ya, jangan yang nggak masuk akal gitu loh. Kalau begini saya harus turun tangan ya. Salam akal sehat. Iya Pak, coba sini maju Bu. Pengambil kebijakan lihatlah. Ratusan ribu rakyat seperti ini. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, tidak ada masalah. Anak-anak masih kecil. Pingin nangis saya tadi melihat. Tega kalian. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, tidak ada masalah. Tega kalian. Ya, seperti apa untuk kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan Said Didu ini yang selalu menjadi provokator ya. Lanjut kepada video Babang Pacul pemirsa, di mana Babang Pacul juga yang kita ketahui bersama, Babang Pacul ini kan adalah bagian dari kader PDP yang memang tidak jauh berbeda dengan Pak Jokowi cara perpolitikannya yang penuh dengan sopan santun dan mengedepankan adab pemirsa, tidak pernah membalas cacian dari lawan politiknya dan dari siapa saja. Nah, ini Babang Pacul yang perlu kita juga tiru pemirsa sebagai negarawan dan juga politisi. Nah, Babang Pacul di sini berbeda ya dengan Deddy Storus, yang mana Deddy Storus itu walaupun beliau anggota DPR, beliau itu kan selalu di sosial medianya menunjukkan kegagahannya, ya kan, dengan kemewah-mewahannya, padahal itu cuma hanya pelayan rakyat. Tetapi ya namanya ego ya kita tahu sendirilah. Nah, Babang Pacul di sini apa? Di dalam forum ya di video ini menunjukkan sangat keterharuannya ya melihat anak muda yang ingin mewujudkan cita-citanya ya bersama ibunda-ibundanya lah katakanlah. Nah, ini bagi saya adalah hal atau sesuatu yang perlu ditiru juga oleh politisi yang lain, mengingat di mana Babang Pacul di sini melihat potensi-potensi anak-anak di Jawa Tengah khususnya untuk olahraga yang memang tidak tersalurkan cuma hanya karena ekonominya. Nah, Babang Pacul di sini turun mengangkat dan memberikan jalan, memberikan fasilitas tanpa biaya pemirsa, bahkan sampai ke Sporting Lisbon. Ini sangat luar biasa sekali Bang Pacul sudah. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami sayangi, anak-anak, saya minta maaf ya. Ketika dulu saya miskin, saya punya mimpi. Gak ada yang bantu.
gak ada satupun yang bantu. Kita merengkak sendiri, susah hidup. Gitu, true story. Jadi ketika saya punya kesempatan, kami dan kawan-kawan punya kesempatan, saya ingin bagi mereka-mereka tidak punya kesempatan bisa bermimpi, bukan bermimpi setelah tidur, tapi bermimpi dalam cita-cita. Berani bercita-cita. Tidak mengais-ngais sendirian. Tapi kalian punya kawan. Saya tahu pasti mereka-mereka yang miskin itu akan mengais-ngais sendirian. Gak punya teman. Dan dilecehkan. Itu yang gak boleh. Kita harus bersama-sama meraih mimpi. Oke? Saya gak akan ngomong banyak. Tagline kita adalah kalian melentinglah. Kami siapkan tempatnya. Kami tidak pernah mengurus pemasukan kalian nanti. Kalau anak putra kalian terpilih menjadi salah satu pemain prof di sana, ada gaji kita gak ikut campur. Kalian sendiri yang bicara. Ya. Nanti kita hanya itu saja, selebihnya enggak ada masalah apa-apa. Oke? Jadi kita, apa Pak Pacul dan kawan-kawan harapannya apa? Coach Justin dan kawan-kawan harapannya apa? Budi Ari, Mas Adam, Mas Budi Ari harapannya apa? Enggak ada harapan apa-apa, kecuali inilah bagian dari sumbangsih kemanusiaan bagi mereka-mereka yang pengen meraih mimpinya. Oke? Saya nggak akan ngomong banyak ya. Dan saya memang minta maaf karena kadang-kadang saya menjadi melo kalau cerita masa lalu. Gitu loh. Benar itu. Ya. Diko mungkin nggak ngerti ya. Kemiskinan itu merusak semuanya. Percaya sama saya. Mereka-mereka yang kena kemiskinan, kena hantam kemiskinan, itu merusak segalanya. Jadi kemiskinan itu hanya enak diceritakan, dijalani ampun, sakitnya ampun-ampun. Oke? Clear? Jelas? Adik-adik, berjuanglah kau. Pupung masih muda, jangan sia-siakan waktumu. Saya tidak mengerti sepak bola yang merikos Justin. Pak Pacul, apakah ini tim ini ada yang titipan saya? Enggak ada satupun. Titipan kawan-kawan yang bersama saya? Enggak ada satupun. Semua diserahkan kepada ahlinya, Coach Justin dan Abel Xavier. Tanggapan Jenderal Dudung soal Rizik yang meminta Pak Presiden mengirim pemuda ke Gaza. Jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja. Berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer, misalnya sebagainya. Presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat. Beliau sangat konsentrasi masalah Palestina. Bagaimana bantuan kepada Palestina, bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Tetapi, satu sisi juga, ini juga harus kita lapor kepada PBB, tidak semudah itu. Itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu, ya itu tidak semudah, dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan? Jadi semuanya itu diatur ya, diatur oleh undang-undang, ya diatur oleh ketentuan, ya peraturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta asal bicara saja. Itu hanya retorika aja gitu kali.
Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP, Mas, ini bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar terbuka nih, Mas, untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau ada ajakan dari partai lain, Mas? Mas. Pak, dikit aja Pak, tanggapannya Pak. Pak, dikit aja Pak tanggapannya Mas Wali pecat Pak. Ya nggak apa-apa Pak, dikit aja Pak. Kan itu saya terima kasih Bu Beni. Pak, dikit aja. Pak, dikit aja. Pak, dikit aja Pak. Tanggapannya di pecat PDIP Pak. Tanggapan di pecat PDIP Pak. Udah apa ya? Pak, dikit. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan konten kali ini atau pembahasan kali ini ya seperti apa. Tulis di kolom komentar pemirsa, dan jangan lupa pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Data Demokrasi dan Salam NKRI.